Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nisha. Di video kali ini aku akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Yuk langsung aja kita mulai. Nah guys, kalian tentu pernah melihat kan ketika ibu kalian sedang masak, atau misalnya ketika kalian lagi mencuci baju, mandi, atau makan makanan dalam kemasan. Nah, pasti dari kegiatan-kegiatan tersebut itu dihasilkan zat sisa atau yang biasa kita kenal dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan juga sampah plastik bekas pembungkus makanan. Nah, tentunya kita harus segera membuang sampah-sampahnya itu supaya tidak menumpuk kan ya di dalam rumah kita. Karena sampah yang menumpuk itu tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Nah, sekarang bagaimana di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Lalu apa aja sih jenis zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Terus apa ya dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan tubuh kita nggak dikeluarin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, aku bakal bahas di video kali ini. So, nonton sampai akhir ya. Nah guys, tubuh manusia juga menghasilkan berbagai zat sisa yang udah tidak diperlukan lagi, seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Nah, berbagai zat tersebut itu perlu dikeluarkan guys, karena apabila menumpuk nih di dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian loh. Misalnya saja zat sisa urin. Apabila kita sering menahan pengeluaran urin, akan memicu terkena penyakit batu ginjal. Nah, lalu bagaimana sih sistem ekskresi pada manusia itu dapat terjadi? Jadi guys, seluruh sel penyusun tubuh melakukan respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupan. Proses respirasi seluler ini menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Nah, di dalam hati, protein yang telah usang dipecahkan dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecahkan dan dihasilkan asam urat. Sedangkan hemoglobin yang telah usang dipecahkan dan dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, dan bilirubin dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernafasan. Lalu, apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh manusia. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Oke, kita mulai dari ginjal dulu ya guys. Apakah kalian tahu fungsi ginjal itu apa? Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung sisa zat metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, ginjal ini guys terdiri dari korteks renalis, kulit ginjal, medula renalis, dan juga pelvis renalis atau rongga ginjal. Ginjal tersusun atas 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusunan utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaring darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Oke guys, selanjutnya ada medula renalis.
ini di bagian tengah ginjal itu tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus pengumpul yang terdapat pada medula. Nah, lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Oke guys, yang ketiga ada pelvis renalis atau rongga ginjal yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Tahukah kalian bagaimana tahapan pembentukan urin pada ginjal? Ternyata ada 3 tahapan guys. Yang pertama itu tahapan filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, yang ketiga tahap augmentasi. Satu-satu ya guys tahapannya. Yang pertama guys, tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Nah, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaring tersebut atau disebut filtrat tadi tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Tahap pembentukan urin primer ini disebut filtrasi. Oke, yang kedua ada tahapan reabsorpsi. Nah, ini merupakan urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Yang ketiga ya guys, namanya tahap augmentasi. Nah, setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis, rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin di dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh.
Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, begitulah guys tahap pengeluaran urin. Ada 3 tahap ya guys. Tadi apa aja? Yang pertama adalah tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang ketiga tahap augmentasi. Nah, di video selanjutnya aku akan membahas organ ekskresi lainnya ya, seperti kulit, terus juga ada paru-paru dan juga hati. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!